Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kami dari kelompok satu akan menjelaskan tentang analisis the business case atau menganalisis kasus bisnis. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu yang pertama, Fiska Putri Maharani dengan MPM akhir 094, kemudian kedua, Naswa Violeta Bilgis dengan MPM akhir 117, kemudian ada Elti Sazuliandi dengan MPM akhir 170, kemudian ada Dea Nur Ramadaring dengan MPM akhir 175, kemudian ada Akila Dana Kalisa dengan MPM akhir 182, dan yang terakhir ada Alia Cornelia Erlian dengan MPM akhir 196. Baik, di sini yang pertama saya akan membahas tentang perencanaan strategis. Jadi perencanaan strategis itu adalah proses mengidentifikasi tujuan, strategi, dan sumber daya organisasi jangka panjang. Kemudian di sini ada tinjauan perencanaan strategis. Jadi perencanaan strategis itu dimulai dengan pernyataan misi yang mencerminkan visi, tujuan, dan nilai-nilai perusahaan. Pernyataan misi itu biasanya berfokus pada tantangan dan tujuan jangka panjang. Pentingnya pemangku kepentingan perusahaan, dan komitmen terhadap peran perusahaan sebagai warga korporat. Jadi dengan pernyataan misi sebagai latar belakang, perusahaan itu mengembangkan tujuan dan sasaran jangka pendek. Nah, sasaran berprioritas tinggi itu disebut sebagai faktor penentu keberhasilan. Nah, faktor penentu keberhasilan itu adalah faktor yang harus dicapai untuk memenuhi misi perusahaan. Kemudian selanjutnya itu ada analisis SWOT, jadi huruf SWOT merupakan singkatan dari kekuatan, yaitu strength atau S, kemudian kelemahan atau weakness yang biasanya disingkat W, kemudian O-nya itu opportunities atau peluang, dan T-nya itu threats atau ancaman. Jadi analisis SWOT ini dapat berfokus pada produk atau proyek tertentu, divisi operasional keseluruhan perusahaan atau pernyataan misi itu sendiri. Jadi tujuan keseluruhannya itu adalah untuk menghindari pencarian tujuan yang tidak realistis, tidak menguntungkan atau tidak dapat dicapai. Kemudian analisis SWOT itu perusahaan biasanya dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan seperti apa kekuatan kita dan bagaimana kita itu dapat menggunakannya untuk mencapai tujuan bisnis kita. Kemudian ada apa kelemahan kita dan bagaimana kita itu dapat mengurangi atau menghilangkannya. Kemudian ada juga apa saja peluang kita dan bagaimana kita berencana untuk memanfaatkannya, dan apa saja ancaman kita dan bagaimana kita dapat menilai, mengelola, dan merespon potensi resiko tersebut. Jadi analisis SWOT ini mengkaji sumber daya teknis, manusia, dan keuangan suatu perusahaan. Seiring berlanjutnya proses SWOT, manajemen itu meninjau sumber daya spesifik, operasi bisnis, dan aset berharga lainnya. Kemudian ada peran Departemen TI. Jadi seorang analis sistem itu harus tertarik pada perencanaan strategis karena mencerminkan tingkat keterlibatan yang lebih tinggi dalam mendukung arah proyek. Jadi analis berpengalaman tahu bahwa perencanaan sangat penting untuk keberhasilan proyek TI dan harus dimulai sedini mungkin. Jadi perencanaan yang cermat dapat membantu memastikan bahwa yang pertama, proyek itu mendukung strategi bisnis dan kebutuhan operasional secara keseluruhan. Kedua, cakupan proyek itu didefinisikan dengan baik dan dinyatakan dengan jelas. Ketiga, sasaran proyek realistis dapat dicapai dan terkait dengan pernyataan, asumsi, kendala, faktor, dan masukan spesifik lainnya. Jadi beberapa perusahaan masih memandang peran Departemen TI sebagai gatekeeper yang bertanggung jawab untuk menyaring dan mengevaluasi permintaan sistem. Kemudian ada alat perencanaan strategis. Jadi, terlepas dari strategi pengembangan yang digunakan, banyak organisasi itu masih mengandalkan tim TI untuk memberikan panduan dalam memilih alat untuk mendukung aktivitas perencanaan strategis. Jadi, pendekatan yang lebih canggih adalah menggunakan alat case untuk mendefinisikan dan mendokumentasikan lingkungan secara keseluruhan. Kemudian alat-alat tersebut itu dapat mengintegrasikan berbagai pernyataan, entitas, elemen data, dan model grafis ke dalam struktur keseluruhan. Kemudian terdapat alat perencanaan strategis lainnya, misalnya peta, pikiran, balance sheet scorecard, dan analisis kesenjangan, yang semuanya itu merupakan teknik berharga yang dapat menjadi bagian dari perencanaan strategis dalam suatu organisasi. Nah, baik, untuk selanjutnya di sini ada the business case.
Selama fase perencanaan sistem, tim IT meninjau permintaan untuk menentukan apakah permintaan tersebut memiliki dasar bisnis yang kuat. Istilah dasar bisnis mengacu pada alasan atau pembenaran untuk sebuah proposal. Untuk melakukan peninjauan, analis harus mempertimbangkan misi, tujuan, dan kebutuhan IT perusahaan secara keseluruhan. Sebuah studi kasus bisnis harus komprehensif namun juga mudah dipahami. Studi kasus tersebut harus menjelaskan proyek dengan jelas, memberi justifikasi untuk melanjutkan, dan memperkirakan dampak finansial proyek. Nah, secara spesifik, studi kasus bisnis harus menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama ini ada, mengapa kita merencanakan proyek ini? Jadi, sebuah studi kasus itu harus menjawab mengapa, apa tujuan proyek ini dikerjakan. Lalu yang kedua, yaitu menjawab pertanyaan mengenai tentang apa sebuah proyek yang sedang dikerjakan. Dan yang ketiga adalah menjawab atau memberikan solusi untuk mengatasi atas isu-isu bisnis yang utama. Lalu selanjutnya ada ini untuk menjawab sebuah pertanyaan, berapa banyak biaya dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Lalu, apakah kita akan mengalami penurunan produktivitas selama transisi? Dan berikutnya ini juga harus bisa menjawab pertanyaan mengenai tingkat pengambilan investasi dan periode pengembalian modal. Lalu selanjutnya yaitu ada harus mengetahui risiko apa saja saat mengerjakan proyek ini. Lalu apa saja risiko yang tidak mengerjakan proyek tersebut. Nah, selanjutnya itu ada untuk menjawab bagaimana kita akan mengukur keberhasilan, dan yang terakhir adalah mengenai alternatif yang tersedia. Baik, untuk yang selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai sistem request. Titik awal untuk sebagian besar proyek sistem informasi disebut sistem request atau permintaan sistem, yang merupakan cara formal untuk meminta dukungan dari tim IT. Nah, sistem request tersebut itu dapat mengusulkan peningkatan sistem yang sudah ada, ataupun melakukan perbaikan sebuah masalah yang muncul, penggantian sistem lama, atau bahkan pengembangan sistem informasi baru yang dibutuhkan untuk mendukung kebutuhan bisnis perusahaan saat ini dan di masa yang akan datang. Nah, di sini ada gambar yang menyebutkan 6 alasan utama dari sistem request atau permintaan sistem. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, di sini ada kontrol yang lebih kuat. Sistem itu harus memiliki kontrol yang efektif untuk memastikan keamanan dan keakuratan data. Nah, hal ini itu penting mengingat banyaknya pelanggaran data yang tampaknya terjadi di setiap hari. Nah, untuk yang kedua adalah biaya yang lebih hemat. Nah, sistem yang saat ini ada itu mungkin harganya mahal untuk dioperasikan atau dirawat karena adanya masalah teknis, kelemahan desain, atau perubahan tuntutan dari bisnis itu. Nah, sistem ini mungkin dapat diadaptasikan ke teknologi yang lebih baru atau ditingkatkan. Di sisi lain, analisis biaya manfaat mungkin menunjukkan bahwa sistem baru akan lebih hemat biaya dan memberikan dukungan yang lebih baik untuk tujuan jangka panjang. Jadi kalau kita memiliki sistem yang baru, itu akan meminimalisirkan terjadinya biaya perawatan karena sistem rusak atau lain-lain, sehingga itu bisa menghemat biaya. Nah, untuk selanjutnya ini ada informasi lebih lanjut. Sistem itu mungkin menghasilkan informasi yang kurang memadai, kurang lengkap, atau bahkan tidak mampu mendukung kebutuhan informasi perusahaan yang terus berubah. Misalnya, sistem yang melacak pesanan pelanggan mungkin itu tidak mampu menganalisis dan memprediksi tren pemasaran. Nah, sedangkan dalam menghadapi persaingan yang ketat dan siklus pengembangan produk yang cepat, kita itu harus memiliki informasi terbaik untuk membuat keputusan penting untuk merencanakan sebuah proses atau sebuah ide untuk produk dan layanan baru. Nah, berikutnya di sini ada kinerja yang lebih baik.
sistem saat ini tuh tidak mungkin memenuhi persyaratan kinerja. Misalnya sistem mungkin merespon permintaan data dengan lambat atau dengan lambat pada waktu-waktu tertentu, atau mungkin tidak dapat mendukung pertumbuhan perusahaan. Nah, yang berikutnya adalah layanan yang lebih baik. Permintaan sistem seringkali ditunjukkan untuk meningkatkan layanan kepada pelanggan atau pengguna di sebuah perusahaan. Nah, yang terakhir atau yang keenam ini adalah dukungan lebih banyak untuk produk dan layanan baru. Nah, produk dan layanan baru itu seringkali membutuhkan jenis atau tingkat dukungan IT yang baru. Misalnya nih, ada vendor perangkat lunak yang menawarkan layanan peningkatan otomatis bagi pelanggan, atau perusahaan yang mengirimkan paket, mungkin itu juga menambahkan layanan khusus untuk pengiriman berlabel. Selanjutnya, faktor yang sangat mempengaruhi proyek sistem di suatu perusahaan. Jadi faktor internal dan eksternal ini sangat mempengaruhi proyek sistem di perusahaan. Faktor internalnya itu meliputi yang pertama, rencana strategis. Perusahaan yang menentukan arah dan prioritas IT. Lalu yang kedua, manajemen puncak yang biasanya melalui proyek besar sesuai tujuan bisnis. Lalu permintaan pengguna untuk perbaikan sistem, laporan, jaringan atau layanan secara online. Lalu departemen IT yang memberi usulan berdasarkan tren teknologi dan kebutuhan bisnis. Lalu sistem data yang ada, terutama kalau ada error atau sistem lama, legacy yang butuh migrasi. Lalu yang terakhir, keuangan perusahaan. Kondisi finansial bisa mempercepat atau menunda proyeknya. Selanjutnya ada external faktor atau faktor eksternal. Ini meliputi teknologi baru seperti IoT, RFID, QR Code, dan blockchain yang mengubah cara bisnis berjalan. Lalu ada pemasok melalui EDI, JIT, dan blockchain untuk efisiensi rantai pasok. Lalu ada pelanggan yang menjadi prioritas melalui CRM, otomatisasi layanan, hingga EPOD. Lalu ada pesaing yang memaksa perusahaan menyesuaikan produk atau layanan agar tetap bersaing. Selanjutnya ada ekonomi karena pertumbuhan butuh sistem yang scalable. Sementara krisis bisa menunda suatu proyek. Dan yang terakhir ada pemerintah. Banyak regulasi seperti aturan perpajakan yang harus masuk ke desain sistem. Processing System Request. Dalam suatu organisasi, proses permintaan sistem biasanya dilakukan melalui formulir permintaan sistem atau biasa disebut dengan System Request Form. Formulir ini dirancang untuk mempermudah dan menstandarkan proses pengajuan permintaan sistem. Umumnya, formulir ini tersedia secara online, mudah dipahami, berisi informasi penting, dan dapat diproses secara otomatis. Setelah dikirimkan, analis sistem atau manajer IT akan mengevaluasi permintaan tersebut untuk menentukan apakah perlu dilakukan investigasi awal. Jika jumlah permintaan sistem sangat banyak, apalagi berasal dari berbagai sumber baik internal maupun eksternal, maka perusahaan bisa menggunakan tools khusus permintaan sistem atau System Request Tools. System Request Tools ini membantu mengatur alur kerja atau workflow seperti menangkap, mengelola, dan mendistribusikan permintaan secara otomatis ke analis yang tepat berdasarkan aturan bisnis tertentu. Hal ini membuat proses menjadi lebih efisien dan juga mudah untuk dipantau. Processing System Request. Untuk mengevaluasi permintaan sistem, banyak perusahaan besar membentuk komite peninjau sistem yang disebut dengan System Review Committee, yang terdiri dari direktur IT dan perwakilan dari berbagai departemen. Komite ini membantu menilai kelayakan dan prioritas setiap permintaan berdasarkan kebutuhan bisnis, mengurangi bias individu, dan memastikan keputusan yang lebih adil. Namun, kelemahan komite ini adalah proses bisa menjadi lambat karena harus menunggu jadwal rapat dan bisa terpengaruh oleh kepentingan antar departemen. Di perusahaan kecil, tanggung jawab ini biasanya dipegang oleh satu orang dengan keahlian IT yang harus bekerja sama dengan pengguna dan manajer lain untuk memastikan kebutuhan bisnis tetap terpenuhi. Setting priorities. Yang pertama yaitu dynamic priorities.
Dalam pengembangan sistem, prioritas proyek biasa bersifat dinamis, terutama pada proyek yang menggunakan metodologi agile, karena perubahan dapat terjadi dengan cepat selama siklus pengembangan sistem. Prioritas permintaan juga bisa berubah sewaktu-waktu. Misalnya, jika biaya pengadaan meningkat, proyek bisa menjadi lebih mahal dari yang direncanakan, sehingga memengaruhi kelayakan ekonominya. Selain itu, kepercayaan manajer atau pengguna terhadap proyek bisa saja menurun. Oleh karena itu, analisis kelayakan dan penentuan prioritas harus dilakukan secara berkelanjutan selama proses pengembangan sistem berlangsung. Faktor-faktor yang mempengaruhi prioritas proyek yaitu ada beberapa poin di sini. Yang pertama yaitu apakah sistem yang diusulkan dapat mengurangi biaya, di mana, kapan, bagaimana, dan seberapa besarnya. Apakah sistem akan meningkatkan pendapatan perusahaan? Lalu, apakah sistem dapat menghasilkan informasi yang lebih baik atau hasil yang bisa diukur? Apakah sistem akan meningkatkan layanan kepada pelanggan? Apakah sistem akan memberi manfaat secara keseluruhan bagi organisasi? Apakah proyek bisa dilaksanakan dalam waktu yang wajar? Apakah sumber daya yang dibutuhkan, keuangan, tenaga kerja, teknis tersedia? Tidak semua proyek akan mendapatkan skor tinggi di semua aspek. Ada yang tidak mengurangi biaya, tapi memberi fitur baru yang penting atau sebaliknya. Oleh karena itu, analis sistem perlu mempertimbangkan baik manfaat yang terukur, seperti penghematan biaya, maupun manfaat tidak terukur, seperti peningkatan citra perusahaan atau kepuasan karyawan saat menentukan prioritas proyek. Lalu ada directionary and non-conditionary projects. Proyek discretionary adalah proyek yang pelaksanaannya bersifat pilihan atau tergantung keputusan manajemen, seperti membuat laporan baru. Sedangkan proyek non-discretionary adalah proyek yang wajib dilaksanakan. Misalnya menyesuaikan laporan sesuai dengan peraturan pemerintah yang baru. Ada perdebatan apakah proyek non-conditionary perlu melalui persetujuan komite karena bisa menimbulkan keterlambatan. Namun, melibatkan komite membantu dalam menentukan prioritas dan menjadwalkan sumber daya. Banyak proyek non-dictionary bersifat rutin dan tidak dapat diprediksi, sehingga IT bisa merencanakan sumber daya lebih baik dan menginformasikan komite tanpa perlu persetujuan setiap kalinya. Jadi selanjutnya ada assessing request feasibility, jadi itu menilai kelayakan permintaan. Sebelum melanjutkan sebuah proyek sistem, penting untuk menilai kelayakannya agar dapat diputuskan apakah proyek tersebut layak dilanjutkan atau sebaliknya dihentikan lebih awal. Sehingga studi kelayakan biasanya berfokus pada 4 aspek utama, yaitu kelayakan operasional, ekonomi, teknis, dan jadwal. Yang pertama ada kelayakan operasional atau operational feasibility. Jadi, kelayakan operasional menilai apakah sistem yang diusulkan dapat digunakan dan didukung secara efektif dalam organisasi. Penilaian ini mencakup dukungan manajemen dan pengguna, sehingga kebutuhan nyata untuk perubahan sistem serta kesiapan organisasi dalam menerapkan proses baru. Hal-hal penting yang diperhatikan biasanya antara lain dukungan manajemen dan pengguna. Apakah manajemen dan pengguna mendukung proyek ini kemudian ada kebutuhan pelatihan, sehingga memikirkan apakah karyawan memerlukan pelatihan tambahan dan sumber daya pendukung, dan dampak operasional berisi potensi perubahan beban kerja, kinerja, atau pengalaman pelanggan. Kemudian ada kepatuhan dan etika, sehingga risiko hukum, etika, atau reputasi yang mungkin muncul, dan kesesuaian organisasi, apakah sistem baru sesuai dengan prioritas dan budaya perusahaan. Baik, saya lanjutkan. Kemudian ada kelayakan ekonomi. Kelayakan ekonomi menilai apakah manfaat yang diperoleh dari proyek ini lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan, sehingga termasuk biaya perangkat keras, perangkat lunak, pelatihan, lisensi, konsultan, dan pemeliharaan berkelanjutan. Hingga faktor utama meliputi manfaat nyata, yaitu pengurangan lembur, peningkatan efisiensi, dan penurunan biaya operasional. Dan ada juga manfaat tidak berwujud berupa kepuasan kerja yang lebih tinggi, pengambilan keputusan yang lebih baik, dan citra perusahaan yang meningkat. Karena ada beberapa waktu manfaat, apakah manfaat di luar segera atau dalam jangka panjang. Kemudian ada kelayakan teknis atau technical feasibility. Kelayakan teknis mengevaluasi apakah organisasi memiliki teknologi dan keahlian yang diperlukan untuk membangun dan memelihara sistem. Aspek yang diperhatikan dalam kelayakan
teknik adalah sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak, yaitu berupa ketersediaan dan keandalan infrastruktur teknologi. Kemudian ada keahlian teknis, yaitu kecukupan kemampuan internal atau kebutuhan dukungan eksternal. Kemudian ada integrasi sistem, yaitu berupa kesesuaian dengan platform yang ada serta potensi skalabilitas di masa depan. Dan ada kebutuhan kinerja yang memberikan kemampuan sistem memenuhi tuntutan, kecepatan, kapasitas, dan keandalan. Baik, yang terakhir ada kelayakan jadwal. Kelayakan jadwal menilai apakah proyek dapat diselesaikan tepat waktu tanpa menimbulkan biaya atau risiko berlebihan. Poin penting yang dianalisis biasanya adalah jadwal realistis, apakah tenggat waktu sesuai dengan kompleksitas sebuah proyek. Kemudian ada penilaian risiko yang berupa dampak dari percepatan atau keterlambatan jadwal, dan manajemen proyek. Ketersediaan metode alat dan pengawasan menjadi faktor utama untuk menjaga proyek tetap sesuai dengan rencana. Nah, selanjutnya kita masuk ke investigasi awal. Yang pertama yaitu ada perencanaan investigasi awal. Nah, dalam perencanaan investigasi awal, itu tuh kita harus menemukan beberapa fakta. Yang pertama itu dari masalah dan peluang. Yang kedua yaitu manfaat. Yang ketiga yaitu biaya. Yang terakhir yaitu ruang lingkup proyek dan kendala. Nah, kita harus memperhatikan pentingnya pencarian fakta di masing-masing dari 4 area tersebut. Selanjutnya yaitu melakukan investigasi awal. Pada langkah pertama, kita itu harus memahami masalah atau peluang. Teknik yang populer untuk menyelidiki penyebab dan akibat disebut dengan diagram tulang ikan. Diagram tulang ikan adalah alat analisis yang menggambarkan penyebab-penyebab potensial suatu masalah dalam bentuk skema grafis. Saat menggunakan diagram tulang ikan, seorang analis terlebih dahulu mengidentifikasi masalah dan menggambarkan tulang utama dengan tulang-tulang cabang yang mewakili penyebab-penyebab potensial dari masalah tersebut. Nah, diagram tulang ikan ini juga biasa disebut dengan fishbone diagram. Nah, untuk step kedua yaitu menentukan ruang lingkup dan batasan proyek. Nah, menentukan ruang lingkup proyek berarti mendefinisikan batas-batas spesifik atau cakupan proyek tersebut. Proyek dengan definisi ruang lingkup yang sangat umum beresiko berkembang secara bertahap tanpa otorisasi khusus dalam proses yang disebut dengan project creep. Untuk menghindari masalah ini, ruang lingkup proyek harus didefinisikan sedetail mungkin. Nah, saat mendefinisikan ruang lingkup proyek, kendala apapun pada sistem harus diidentifikasi. Kendala itu sendiri yaitu persyaratan atau kondisi yang harus dipenuhi oleh sistem atau hasil yang harus dicapai oleh sistem. Nah, untuk saat memeriksa kendala, karakteristiknya harus diidentifikasikan. Yang dimana yang pertama itu saat ini dibandingkan dengan masa depan, yaitu tentang bagaimana sih apakah kendala tersebut merupakan sesuatu yang harus dipenuhi segera setelah sistem dikembangkan atau dimodifikasi. Yang kedua yaitu karakteristiknya yaitu internal dan eksternal. Apakah kendala tersebut disebabkan oleh suatu persyaratan dalam organisasi atau apa ada kekuatan dari eksternal. Yang terakhir yaitu wajib dibandingkan dengan yang diinginkan. Seperti apakah batasan tersebut wajib, apakah benar-benar penting untuk memenuhi batasan tersebut atau hanya sekedar diinginkan. Nah, contoh kendala yang ditujukan berdasarkan waktu, jenis, dan urgensi itu seperti contoh yang saya berikan. Nah, di sini itu terdapat 5 contoh kendala. Untuk tanda seru, itu tuh untuk kendala wajib, dan tanda segitiga yaitu kendala yang diinginkan. Nah, pada contoh A, yaitu data IRS yang baru harus digunakan dalam sistem penggajian sesegera mungkin. Itu kendala wajib. Untuk contoh B, yaitu tahun depan pelanggan terbesar kami akan memerlukan kode keamanan untuk semua transaksi daring. Ini tuh kendala wajib. Nah, untuk contoh C, itu ada pengelolaan lebih memilih agar proyek tersebut diselesaikan sekarang daripada dari kuartal berikutnya. Ini tuh bisa kendala yang diinginkan, belum masuk ke kendala wajib. Untuk contoh D, yaitu mulai minggu depan, sistem pemasaran harus melacak sebuah kunjungan berulang ke situs web. Ini tuh kendala yang wajib. Untuk contoh E, untuk mengurangi biaya bahan baku, kita harus membangun kemampuan manajemen rantai pasokan ke versi berikutnya dari sistem pemilihan kita. Nah, ini tuh kendala yang diinginkan. Untuk warna merah, itu tuh ada kendala yang dari luar. Kalau misalnya warna oranye itu kendala hadiah. Kalau misalnya
Warna hijau ini tuh dari dalam, dan untuk yang biru itu kendala yang kemungkinan ada di masa depan. Pada step 3, yaitu kita melakukan penyelidikan fakta. Yang pertama itu dengan cara analisis diagram organisasi. Diagram organisasi harus diperoleh untuk memahami fungsi-fungsi dan mengidentifikasi orang-orang yang akan diwawancara. Nah, meskipun bagan itu tersedia, keakuratannya itu tetap perlu diverifikasi. Perlu diingat bahwa bagan organisasi menunjukkan hubungan pelaporan formal, tetapi bukan keselarasan informal suatu kelompok yang juga penting. Yang kedua, yaitu dengan melakukan wawancara. Metode utama untuk memperoleh informasi selama penyelidikan awal adalah wawancara. Nah, ada beberapa proses wawancara yang harus dan kemungkinan bisa kita lakukan, yaitu seperti yang pertama, yaitu tentukan orang yang akan diwawancara. Yang kedua, ada tetapkan tujuan wawancara. Yang ketiga, yaitu kembangkan pertanyaan wawancara. Yang keempat, persiapan untuk wawancara. Yang kelima, melakukan wawancara. Yang keenam, dokumentasi wawancara tersebut. Dan yang terakhir, seperti biasa, kita harus mengevaluasi wawancara. Dan perlu digarisbawahi bahwa tujuan wawancara dan investigasi awal itu sendiri adalah untuk mengungkap fakta, bukan untuk meyakinkan orang lain bahwa proyek tersebut dapat dibenarkan. Selanjutnya yaitu ada meninjau dokumentasi. Dokumentasi mungkin tidak diperbarui, jadi dikonfirmasikan dengan pengguna untuk memastikan informasi tersebut akurat dan lengkap. Selanjutnya yaitu memperhatikan operasi. Metode lain untuk mengumpulkan fakta adalah dengan mengamati sistem yang sedang beroperasi. Di sini kita tuh harus mengamati bagaimana pekerja melakukan tugas-tugas tipikal, menelusuri dan telusuri alur aktual yang diambil oleh dokumen sumber masukan atau laporan keluaran. Lalu yaitu kita melakukan survei pengguna yang dimana wawancara itu bisa memakan waktu kan sebelumnya. Terkadang informasi dari kelompok yang lebih besar dapat diperoleh dengan melakukan survei pengguna. Selanjutnya yaitu menganalisis data. Nah, analisis data ini sendiri menggunakan banyak teknik untuk menemukan sumber masalah. Salah satunya itu kita bisa menggunakan bagan Pareto, yang dimana alat yang banyak digunakan untuk memvisualisasikan masalah yang perlu diperhatikan. Nah, diagram Pareto ini digambarkan sebagai grafik batang vertikal. Nah, batang-batang tersebut yang mewakili berbagai penyebab masalah disusun dalam urutan menurun sehingga tim dapat berfokus pada penyebab yang paling penting. Nah, untuk step terakhir yaitu kita harus menganalisis kegunaan proyek, biaya, manfaat, data, jadwal. Nah, selama pencarian fakta, data dikumpulkan mengenai perakiraan biaya proyek, manfaat yang diantisipasi, dan masalah jadwal yang dapat mempengaruhi implementasi. Sebelum kelayakan dapat dievaluasi, data ini harus dianalisis secara cermat. Nah, untuk langkah yang terakhir setelah langkah tadi, itu ada evaluasi kelayakan. Pada tahap ini, masalah atau peluang telah dianalisis, ruang lingkup dan kendala proyek telah ditetapkan, dan pencarian fakta telah dilakukan untuk mengevaluasi kegunaan, biaya, manfaat, dan kendala waktu proyek. Pada step kelima ini, kita itu juga mempertimbangkan yang pertama ada kelayakan operasional, kelayakan ekonomi, kelayakan teknis, dan kelayakan jadwal. Nah, selanjutnya yaitu ada merangkum investigasi awal. Nah, pada bagian ini, laporan tipikal biasanya itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada perkenalan. Di bagian pertama merupakan ikhtisar dari laporan. Yang kedua yaitu ada ringkasan permintaan sistem. Yang ketiga yaitu ada temuan. Yang keempat ada rekomendasi, yang dimana ringkasan permintaan proyek dan rekomendasi spesifik. Yang selanjutnya itu ada peran proyek. Di bagian ini mencantumkan orang-orang yang akan berpartisipasi dalam proyek dan menjelaskan peran setiap orang. Selanjutnya itu ada estimasi waktu dan biaya. Ada juga manfaat yang diharapkan. Dan yang paling akhir yaitu ada lampiran. Lampiran ini disertakan dalam laporan jika informasi pendukung perlu dilampirkan.